Selamat jumpa kembali dalam acara belajar sistem kendali kontinu bersama saya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang analisis tanggapan. Mungkin kita akan bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan analisis tanggapan. Sebenarnya simple ya. Kalau misalkan kita memberikan suatu input, maka kita akan melihat bagaimana respon outputnya. Contohnya, ketika kita memberikan tegangan pada sebuah resistor, maka tanggapannya adalah resistor tersebut akan menunjukkan nilai tegangan sesuai dengan tegangan yang diberikan oleh input. Jadi dalam kasus ini V input sama dengan V output. Artinya ketika kita set power supply-nya 7 volt, maka tegangan yang dibaca oleh resistor tersebut dari power supply ke ground adalah 7 volt. Jadi langsung. Ya, itu adalah untuk sistem yang mungkin kita bisa bilang simple ya. Tapi ternyata memang tidak selamanya hal-hal yang simple itu ada di dalam sistem. Contohnya yang paling simpel adalah ketika kita mau menimbang ya, timbangan beras misalkan. Lalu kita akan menaruh beras tersebut di atas sebuah timbangan kue, kalau pernah lihat timbangan kue. Maka kita akan lihat bahwa saat kita menaruh beras tersebut di timbangan kue, maka jarum akan bergerak. Tetapi butuh waktu untuk bergerak ke nilai massa atau berat beras tersebut sesuai dengan apa yang ada pada berasnya. Misalkan massa beras tersebut adalah 3 kilo, ketika kita taruh beras tersebut di atas timbangan, maka dia tidak akan langsung membaca 3 kilo, tetapi dia akan memutar jarumnya bergerak dari 0 sampai mungkin sedikit 3,5 atau 3,2 tergantung pairnya seperti apa, lalu dia akan bolak-balik sedikit dan akhirnya stabil di angka 3 kilo. Itu juga kalau misalkan sistem penimbang berasnya itu akurat. Bisa juga nggak akurat, artinya bahwa beras tersebut memiliki massa 3 kilo tetapi jarum timbangannya berakhir dan stabil di 3,2 kilo, artinya ada sedikit error ya sebesar 0,2 kilo. Itu contoh di mana ketika kita memberikan input yaitu massa beras, outputnya itu tidak langsung menunjukkan hasil yang sebenarnya. Atau mungkin yang paling simpel lagi AC. Ketika kita menyalakan AC dan kita berharap suhunya 16 derajat Celcius, maka AC tersebut tidak akan langsung memberikan suhu ruangan 16, tetapi ada semacam delay, dan delay tersebut bisa dalam hitungan menit. Atau kita memanaskan oven, kita panasin ovennya sampai suhu 220 derajat mau bikin kue, tetapi di dalam oven tersebut dia tidak langsung menunjukkan suhu 220 derajat Celcius. Ya, jadi itu adalah tanggapan dari output terhadap input yang kita berikan. Jadi beda sistem, itu beda tanggapan. Kalau yang power supply tadi yang langsung dihubungkan ke resistor, langsung bisa dibaca tegangannya sebesar sekian volt. Ya, tapi untuk timbangan, untuk AC, untuk oven, itu tidak langsung menunjukkan nilai yang kita inginkan. Nah kita akan lihat karakteristik dari sistem yang akan menunjukkan tanggapan yang berbeda-beda. Ya, jadi kita bisa lihat dari pembelajaran ini mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis masukan, terus juga dapat menghitung tanggapan sistem, tanggapan perolehan sistem orde tinggi, dan kita akan jelaskan juga orde itu apa sih sebenarnya, dan juga dapat menghitung kinerja sistem berdasarkan masukan tangga atau step. Ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke itu semua, kita akan belajar tentang beberapa jenis input. Dalam studi ini kita akan membagi menjadi 3 jenis input. Yang pertama adalah input atau masukan step atau tangga. Yang kedua impuls. Yang ketiga sinusoidal. Kita akan tekankan di step dan impuls.
Input step itu sebenarnya adalah input yang memberikan nilai konstan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Contohnya ya tadi power supply. Ketika kita nyalakan power supply sebesar 5 volt, maka dia akan berubah dari 0 menjadi 5 volt selama sekian detik tergantung dari kita maunya nyalain power supply selama berapa lama. Nah, itu adalah input step. Ya. Input step dia konstan selama beberapa waktu. Kalau impuls adalah input sesaat. Contohnya adalah ketika kita menonjok seseorang, ya, maka orang itu akan tertonjok selama sepersekian detik. Itu adalah input impuls. Ya, kalau misalkan nonjok orang kan sebenarnya kita nggak butuh waktu lama ya, mungkin sekitar 0,1 detik tangan kita bersentuhan dengan kepala orang tersebut yang kita tonjok, yaitu adalah input impuls. Jadi ada step, yaitu dia konstan selama beberapa waktu tertentu. Ada impuls, yaitu sesaat saja. Dan yang ketiga sinusoidal. Sinusoidal itu adalah input yang bisa dikatakan seperti sumber tegangan AC. Ya. Sebenarnya ada lagi satu jenis input, yaitu input RAM, RAM, di mana nilainya itu akan naik dengan linear selama beberapa waktu tertentu. Tapi tentu saja setelah sekian detik dia akan kembali ke nilai semula. Contohnya adalah ketika kita menggunakan osilator gergaji atau gelombang gergaji, maka pada waktu dia T antara sekian sampai turun gergajinya, itu dinamakan input RAM. Ya. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan bebas atau free response. Dan yang kedua adalah tanggapan paksa atau force response. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Free response dan force response. Ya, jadi kalau misalkan sesuai dengan namanya, free response itu apa? Ya, free response itu berarti natural. Tanggapan natural. Maksudnya natural itu apa? Maksudnya adalah bahwa dia itu sistemnya naturalnya tanpa paksaan, tanpa input dari luar akan memiliki respon seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ada tanggapan tadi free response dan force response. Kalau free response berarti secara natural kita tidak memberikan input apa-apa. Dan sementara kalau paksa itu kalau kita memberikan input. Ya. Ada juga respon transient. Nah, respon transient adalah respon di mana nilainya itu adalah peralihan dari saat sistem tersebut diberikan input sampai sistem itu menuju nilai stabil, ya. Jadi misalkan kita kasih contoh AC ya. Kita menyalakan AC pada saat itu suhunya 25 derajat Celcius dan kita inginkan 16 derajat Celcius. Maka perubahan nilai suhu AC tersebut dari 25 derajat Celcius sampai tadi 16 ya, 16 derajat Celcius dinamakan respon transient. Berapa lama? Tergantung dari merek AC-nya, jenis AC-nya bagus atau enggak, dan lain-lain. Atau kita masak martabak ya, ketika kita panasin nampan martabaknya, kita menunggu sampai dia benar-benar panas. Itu adalah respon transient dari ketika kompornya dinyalakan sampai kompornya menunjukkan nilai atau suhu yang diinginkan. Terus yang ketiga adalah tanggapan keadaan 0 atau zero state response. Ya, itu adalah tanggapan masukan 0 ya. Itu apabila keadaan awalnya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan zero response itu adalah ketika inputnya diberi nilai 0. Oke, mungkin kalau misalkan ditanyakan mana yang paling akan kita bahas, yang akan kita bahas adalah respon transient.
Jadi nanti ada dua bagian utama yang sangat sangat signifikan dalam dunia kontrol, yaitu respon transient dan steady state respon. Respon transient adalah ketika dia beralih dari nilai yang awal sampai nilai yang kita inginkan. Sementara steady state adalah nilai ketika sistemnya stabil. Contohnya adalah ketika AC-nya udah 16 dan kita memang menginginkan suhunya seperti itu sehingga suhunya tidak berubah-ubah lagi, itu adalah steady state. Atau ketika kita masak martabak, suhunya udah stabil misalkan di 150 derajat Celcius, itu adalah steady state ya. Jadi ingat, yang paling dipentingkan dalam kasus ini adalah respon transient dan respon steady state ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, ini kita akan belajar tentang sistem orde pertama. Dan kita mulai akan bingung, apa sih orde itu? Kalau kita pernah belajar persamaan diferensial atau Laplace, karena persamaan diferensial sama Laplace itu friendzonan. Sistem orde pertama berarti sebuah sistem di mana persamaan diferensialnya itu ada turunan pertama. Jadi misalkan dy per dt tambah 5y sama dengan 100, itu adalah sistem orde 1. Kalau orde 2 berarti ada d kuadrat y per dt kuadrat. Misalkan kita meninjau dari persamaan dalam koefisien y ya. Orde 3 d pangkat 3y per dt pangkat 3. Dan seterusnya. Jadi orde tersebut sebenarnya dalam persamaan matematika adalah nilai terbesar dari persamaan diferensialnya pangkat berapa. Kalau dalam Laplace, sama juga. Kalau orde 1 berarti S-nya pangkat 1, orde 2 S-nya pangkat 2, orde 3 S-nya pangkat 3. Karena S itu adalah J omega atau J2πf, di mana J adalah nilai imajiner. Karena kita nggak pakai I lagi di sini. I atau J memang dinyatakan sebagai imajiner, tapi I itu adalah simbol arus. Jadi kita menggunakan J. Sistem orde pertama adalah sistem yang memiliki nilai persamaan diferensial pangkat terbesar sama dengan 1. Saya udah bilang tadi, atau Laplace-nya S-nya adalah pangkat 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, maka kita akan lihat ini dan ini mulai ngaco nih. Itu ada 1 per TS tambah 1. Ya. 1 per TS tambah 1. Nah, itu apa? Itu adalah hubungan masukan dan keluaran. Ya. Kalau misalkan kita lihat di sini loh, ini kan 1 per TS. Kenapa ya bisa jadi 1 per TS tambah 1? Nah, itu adalah kenapa kita belajar diagram blok kemarin. Kalau misalkan ditanyakan, apa sih yang paling penting kita pelajari dari diagram blok kemarin? Adalah sistem umpan balik. Kenapa? Karena itu adalah sistem yang akan kita ulang terus-menerus di mata kuliah selanjutnya, di materi selanjutnya, mata kuliah selanjutnya, materi selanjutnya, mungkin deskripsi juga akan diulang. Umpan balik negatif, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana memecahkan PR kemarin karena masih banyak yang salah. Tapi dalam kasus ini kita lihat CS per RS itu bukan 1 per TS karena ada umpan baliknya. Jadi kita lihat CS per RS adalah 1 per TS dibagi 1 tambah 1 per TS. Saya ulangi lagi, 1 per TS dibagi, mungkin dalam kurung 1 tambah 1 per TS. Itu adalah prinsip umpan balik negatif. Kenapa? Karena di sini HS-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau HS-nya nggak ada, jangan dimasukin 0. HS nggak ada itu berarti penguatannya itu sama dengan 1. Dan total dari persamaan fungsi diagram bloknya adalah CS per RS sama dengan 1 per TS per dalam kurung 1 tambah 1 per TS. Kalikan atas dan bawah dengan TS, maka jadinya adalah 1 per TS tambah 1. Ya. Itu menyederhanakan diagram blok, dan ini jangan sampai lupa karena akan sering diulang-ulang lagi di mata kuliah dan pertemuan berikutnya. Ya. Tapi itu adalah CS per RS. Kalau kita mau menghitung output, ya kita kemarin sudah belajar bagaimana menghitung output
untuk sistem-sistem DC servo motor dan juga sistem-sistem mekanik lain, maka CS sama dengan RS dikali 1 per TS tambah 1. Di mana untuk input step, RS sama dengan dalam domain Laplace adalah dikalikan 1 per S. Jadi misalkan RS-nya inputnya ada 5 volt, maka dalam domain Laplace, karena step, ingat sekali lagi, karena step, maka dia dikalikan 1 per S. Kalau 8 berarti 8 per S, karena 8 dikali 1 per S untuk RS-nya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Kita lihat lagi, untuk fungsi step, maka pada gambar 62, UT sama dengan 0 untuk T lebih kecil daripada 0, dan sama dengan 1 untuk T lebih besar dari 0. Ya. Jadi ini adalah fungsi step satuan. Seperti saya bilang, dia akan bernilai tertentu untuk rentang T tertentu. Nah, kita lihat, ini kenapa jadi kayak gini? Kenapa tadinya 1 per TS tambah 1 jadi 1 per TS tambah 1 kali 1 per S? Karena ini adalah persamaan untuk output atau CS. CS itu output, RS itu input. Ya. Jadi kalau misalkan RS-nya 1, maka dalam domain Laplace dia dikali 1 per S. Sehingga CS sama dengan 1 per TS tambah 1 dikalikan 1 per S, seperti ini. Dan lalu, nah ini kenapa kita belajar Laplace kemarin. Jadi persamaan yang ini, ya, itu diubah menjadi persamaan ini. Gimana cara mengubahnya? Ya, menggunakan pecahan parsial. Bagaimana cara menggunakan pecahan parsial? Ya kita masukin. Jadi 1 per TS tambah 1 dikali 1 per S sama dengan A per TS tambah 1 ditambah B per S. Ya, A-nya berapa? Masukkan nilai sekian. B-nya berapa? Masukkan S nilai sekian. Nah, nanti ketemu hasilnya adalah 1 per S min T per TS tambah 1. Nah, ini bisa dicoba di rumah lagi. Ya. Jadi ini yang di atas itu kalau diuraikan menggunakan pecahan parsial yang sudah dipelajari di matematika teknik dan juga dipelajari di Laplace kemarin, ya, karena itu adalah materi yang bisa dibilang paling penting dalam domain Laplace untuk belajar kontrol, yaitu memecah parsial. Ya, kita lihat persamaannya menjadi seperti ini. Ya, dan ini yang ini juga kenapa bisa kayak gini, ini kan tinggal dibagi semuanya dengan T, ya. Jadi atas dibagi T, bawah dibagi T, jadi ketemu 1 per S tambah 1 per T. Nah, lalu kita akan melakukan inverse, ya, inverse Laplace seperti biasa. Kalau misalnya bisa nge-Laplace berarti harus bisa nge-inverse. Inverse-nya adalah 1 min E min T kecil per T besar. Ingat T kecil dan T besar itu berbeda. Ya. T besar adalah itu adalah bukan konstanta, ya, lebih kayak karakteristik waktu untuk sistem. Sementara T kecil itu adalah waktu. Ya. Nah, ini gimana caranya kita dapatkan gambar grafik kayak gini? Ini grafiknya gimana sih? Kita kemarin udah belajar, ya, gimana caranya mendapatkan grafik seperti ini. Misalkan kita masukkan T kecil sama dengan T. T kecil sama dengan T, ya. Berarti artinya persamaannya jadi kayak gimana? Kita masukkan nilai T kecil sama dengan T, berarti CT sama dengan 1 min E pangkat min T kecil per T kecil. Ya, karena T besar kita masukkan T kecil. Jadi ini sama dengan 1 min E pangkat min 1. Ya, 1 min E pangkat min 1. E itu adalah bilangan eksponensial yang sangat-sangat populer dalam dunia elektro, karena kalau diturunin hasilnya E, diintegralin hasilnya E. Itu makanya sangat populer. Dan nilainya adalah 2,718 sekian. Jadi 1 min E pangkat min 1 adalah sama dengan 1 min 1 per 2,71, ya gitulah, 2,71.
itu sekitar 1 min 0,378 ya. Ya. 1 min 0,378 ya. Sorry, bukan 378, sorry. 368. Ya. Katanya berapa? Ya 0,632. 0,632. Lalu bagaimana kalau misalkan kita masukkan nilai yang ini? 2T. Berarti CT persamaannya menjadi 1 min E pangkat min T per min 2T per T. Ya. Kan kita masukkan ini. Ya kan? Dicoret. Hasilnya jadi apa? 1 per E pangkat min 2. Enak ya kayak gini. Hasilnya ya 1 dikurangi 0,135 ya, E pangkat min 2 0,135. Kalau misalnya nggak percaya coba di kalkulator. Kalau 3 gimana? Berarti 1 min E pangkat min 3 dan seterusnya. Nah, itu akan membentuk grafik seperti ini ya. Grafik ini ya. Gampang ya? Gampang banget. Ini adalah karakteristik sistem order 1 di mana nilainya itu akan selalu berbentuk grafik seperti ini untuk nilai TT yang kita masukkan. Ya. Order 1. Jadi kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut ada hal-hal yang menarik. Ceritanya menarik. Ya. Bahwa untuk T kecil atau waktu sama dengan T atau konstanta waktu, maka tadi saya sudah hitung hasilnya 0,632. Dan kedua, kemiringan garis singgungnya adalah 1 per T besar. Kalau masih ingat, kemiringan garis singgung itu gradien, itu adalah turunan C terhadap T. Ya. Jadi kita lihat bahwa semakin kecil tetapan waktu, time konstannya, konstanta waktu ya, T besar, itu adalah konstanta waktu, maka sistem akan semakin cepat. Jadi kalau misalkan kita mau mencari AC, mau beli AC, bilang sama mbak-mbak atau mas-masnya yang ada di situ, saya mencari AC yang memiliki konstanta waktunya paling kecil. Kalau mbak-mbak sama mas-masnya nggak ngerti, ya memang itu resiko. Ya. Jadi konstanta waktu itu semakin kecil makin bagus, artinya bahwa dia responnya makin cepat. Karena kita pengen kalau nyalain AC, kenapa saya bolak-balik AC? Karena kebayangkan kalau AC kita nyalain nggak langsung dingin ya. Itu suhunya yang kita inginkan adalah langsung sesuai dengan apa yang ada di remote, tetapi itu nggak mungkin. Ya, nah kita lihat sekarang tadi step ya. Step itu kita udah bahas adalah input yang bernilai konstan pada waktu-waktu tertentu. Sekarang kita akan membahas fungsi impuls pada order 1. Ini gambar impuls. Kita lihat ya, hanya pada waktu nilainya 0. Sebenarnya kalau misalkan dalam kasus yang lain itu bisa aja impulsnya detik ke-1, detik ke-2 saja, detik ke-3 saja, detik ke-100 saja. Tapi kalau misalkan kita pakai direct ini, ya kita ambil contoh di nilai 0. Contohnya gimana? Pada detik ke-0 seseorang meninju Anda. Sakit, terasa sakit, benjol, tetapi itu hanya berlangsung selama sangat singkat sekali, tetapi sesuatu yang singkat itu menimbulkan rasa sakit hati dan sakit kepala yang sangat berkelanjutan. Itulah respon dalam bentuk impuls. Ya. Nah, kita lihat untuk bentuk impuls, ya, contohnya orang ditonjok tadi, maka CS sama dengan 1 per TS tambah 1. Sama seperti tadi ya, jadi nggak ada bedanya. Yang beda adalah RS-nya. Kalau RS tadi, karena dia input step, dengan besar satu satuan sehingga dalam domain Laplace besarnya 1 per S ya. Jadi kalau misalkan dalam domain Laplace untuk step 1 per S, kalau inputnya 1, maka pada input impuls RS sama dengan 1 ya. Input impuls, kalau impuls RS sama dengan 1.
Artinya apa? Dalam bentuk impuls, sesuatu diubah ke Laplace, itu dia nggak ada S-nya, dia tetap bernilai itu. Ya bisa dibilang doublek. Jadi kalau impulsnya 5, ya dalam domain Laplace tetap 5. Kalau step gimana? Kalau step, misalkan stepnya 5, dalam domain Laplace menjadi 5 per S. Kalau impuls, RS-nya 100, maka dalam domain Laplace dia tetap 100 juga. Karena RS-nya sama dengan 1, maka kita bisa lihat di sini. Udah susah hapusnya. Ya, CT sama dengan 1 per T besar E pangkat min T per T besar. Kenapa? Karena kita lihat di sini, ya, CS sama dengan ini. Karena CS per RS itu juga kayak gini. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita tambahin ya. Semua CS per RS. Ya, sama dengan ini. Sehingga CS sama dengan RS dikali 1 per TS tambah 1. RS-nya berapa? RS-nya 1. Sehingga tentu saja kita bisa nyatakan, oh kalau misalkan kayak gini berarti CS per RS dan CS itu adalah sama khusus untuk input impuls. Ya. Ketika kita kembali lagi ya, jadi kita enak banget nih impuls ya, kita nggak usah nyari-nyari pecahan parsial lagi. Kenapa? Karena cuma ada satu S di situ. Sehingga kita langsung masukin nilai persamanya ke sini. Kita langsung masukkan nilai persamanya ke sini, artinya kita langsung tahu, oh kalau misalkan T-nya, T kecilnya sama dengan T besar, maka CT-nya adalah 1 per sekian dikalikan E pangkat min 1. Ya. Dan seterusnya. Jadi di sini CT-nya itu nilai maksimalnya pada waktu 0. Contohnya, ketika kamu ditinju, maka rasa sakit yang kamu terima adalah pada waktu persis kamu ditinju. Ya. Puncaknya adalah 1 per T. Tapi setelah itu apakah kamu masih merasakan sakit? Tentu saja. Tapi tentu saja makin lama makin berkurang. Ya. Kamu nggak sesakit ketika kamu ditinju pertama kali. Kenapa? Karena ya memang itu efek dari rasa sakit ya. Kita nggak, ya pada saat dia kena, itu paling sakit, lalu setelah itu lama-lama sembuh kan. Bisa seperti itu atau kasus-kasus lain. Jadi kita lihat di sini, ketika T makin besar, maka nilai dari rasa sakit itu semakin kecil. Nah, itu adalah sistem orde 1. Sistem orde 1. Ya. Habis ini kita akan belajar sistem orde 2. Dan akan dilanjutkan di video yang berbeda. Oke, stay tune.